memahami makna milik, salah memahami makna hak. Ini basis. Apa itu hak? Hak itu adalah kekhususan. Sebagaimana hak, sebagaimana milik. Milik itu kekhususan yang melekat pada barang. Kalau hak itu kekhususan yang melekat pada orang. Hak itu kekhususan yang melekat pada orang. Orang saja. Di luar orang tidak ada hak. Makanya kita mengenal hak asasi manusia. Tidak ada hak asasi ayam, hak asasi tumbuhan. Hak asasi hanya untuk orang. Artinya hak untuk orang. Memang ada konsep hak Allah, hak hamba gitu kan. Ada hak Allah, ada hak hamba. Kalau dikembalikan milik itu semuanya milik Allah, hak semuanya milik Allah. Kalau dikembalikan di dalam kajian hukum, hak itu melekat pada orang. Ya. Kalau milik melekat pada. Oleh karena itu tadi, ketika saya itu jauh dari Tasbih ke Jakarta, jauh lagi ke Sumatera, jauh lagi ke Malaysia, jauh lagi, terserah semakin jauh, dan ternyata di tanah terjauh di Amerika sana pokoknya. Sampai di Amerika saya itu punya bayangan pas saya ketinggalan di kelas mes semester 1 di lokal P1. Yang membuat bisa ngomong gitu apa? Hak. Jenengan sampai Amerika bisa ngomong gitu. Waduh, tas saya, padahal nggak punya tas di sini. Ini tas saya, nggak akan mungkin jenengan bisa ngomong ini tas saya. Meskipun nemu duit 100 loh, ini duit nggak bisa. Ininya nggak mau ngomong. Ya. Yang ngomong duitnya melekat di saya milik lo, melekat di saya milik lo. Hati jenengan itu nggak akan bisa ngomong iya kamu sudah milikku, saya sudah temu. Dan kalau konsepnya nemu jadi milik, ada perempuan lewat, kamu milik nemu. Kacau kalau gitu. Ngupet. Hiki. Ayo. Ya, jadi konsep itu hak itu seperti itu. Jadi yang membuat kita bisa bicara. Makanya kalau kemudian ada seseorang membawa HP kita, ya, membawa HP kita dan HP kita ingat tuh punya saya. Ini doa yang ngambil HP kita, wes, gregeli. Nanti kiri kanannya itu udah lihat tuh, Pak Iza sakit baru gini terus biasa. Bukan saktinya, di sini itu melekat hak. Bisa kiri itu karena haknya itu. Hak itu artinya kebenaran. Banyak arti hak. Hak itu adalah bagian. Ini hak saya, itu bagian saya. Ini sesuatu yang hak. Berarti sesuatu yang benar. Makanya orang kalau benar benar. Tapi kalau salah, gue ngomong kayak apa di buyu terus bingung. Benar teriak-teriak sekeras apapun, selantang apapun aman. Kenapa? Yang kita teriaki merasa salah. Jadi hak itu seperti itu melekat pada orang, sehingga dengan hak itulah seseorang bisa bicara. Makanya hak bicara, hak mendapat pendidikan, hak memilih. Kalau nggak memilih, tidak usah teriak-teriak. Daftar pemilih yang tidak terdaftar, yang akan teriak siapa? Saya tidak punya hak. Saya punya hak memilih, tapi tidak terdaftar. Aku kok orang terdaftar nggak pemilih? Mosok? Ya, tak tinggal turun, kira-kira hak yang melekat pada saya itu akan bergulir ya?
kalangan manusia. Kan bergulir nyatanya kan daftar pemilih yang belum lengkap itu kan banyak yang teriak wah. Manusia yang lain akan menyuarakan. Tiba-tiba ada orang lewat, wah pelangi mentang-mentang dia tentara. Setiap orang lewat dua dengan nyamannya dia gagah seorang militer. Mati memang. Yang lain diam. Apa akan teriak? Itu pelanggaran HAM, ini itu pelanggaran. Siapa yang teriak itu? Yang mati kan tetap mati, tapi yang menyuarakan manusia juga. Tapi kalau ayam mati, nyaris nggak ada yang bisa hak asasi ayam ada. Nggak ada yang teriak. Paling ya karena ada pencemaran, ada apa? Yang ujungnya karena juga merusak lingkungan manusia, ujungnya manusia. Jadi hak itu karena dia itu melekat pada manusia. Ketika dia dilanggar, oleh siapapun, baik oleh intervensi kekuasaan atau pribadi, maka yang akan teriak orang lain. Ketika kita sudah tidak lagi sanggup berteriak. Oleh karena itu kita sering menggunakan terma hak dengan milik itu. Hak milik, ini hak milik siapa kan? Satu kan? Ini beda lagi. Kalau hak itu melekat pada orang, kekhususan yang melekat pada orang, milik kekhususan yang melekat pada negara, hak milik beda lagi. Hak milik beda lagi. Hak milik itu apa? Hak milik itu ya ini tadi, saya dengan tas itu, saya haknya milik tasnya. Saya dengan tas itu gimana? Saya tinggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau dunia sekitar saya itu amanah ya kan? Ilmu saya masuk, kemudian menjadi virus, menular ke kelas sebelah, menular ke IAIN, menular ke Ponorogo. Nah, saya tinggal di situ 4 tahun. Aman. Saya udah kipas-kipas di Jepang itu, di Amerika kipas-kipas saja. Kenapa? Saya merasa selalu dekat dengan tas saya, meskipun saya jauh di sana. Apa yang membuat ini hak milik? Jadi hubungan abadi antara saya dengan tas. Hubungan abadi antara saya dengan tas. Itu namanya hak milik. Kenapa saya namakan abadi? Abadi itu bukan berarti sampai hari kiamat milik saya, Pak. Sampai saya mati milik saya. Sampai ada gini, saya punya harta, kemudian saya meninggal dunia. Saya mati, itu harta yang saya tinggalkan milik saya. Masih milik saya. Masih milik saya. Pernah lihat begitu bapaknya meninggal langsung ditutup, langsung dibagi gitu. Ayo ngomong pernah oleh ahli warisnya? Gak pernah. Tidak ada. Ketika kamu baginya kapan? Berapa lama setelah meninggal? Yang paling cepat berapa lama? Yang paling cepat berapa lama? 3 hari langsung bagi, pernah kan? Pernah. 40 hari. 3 hari di mana? Di daerah. Siapa? Tetangga saya. Benar 3 hari langsung bagi. Sebelum 7 hari. Sebelum 7 hari sudah dibagi. Yang bagi ahli warisnya. Iya. Oke, 3 hari dibagi. Pertanyaan saya, begitu melekat sampai 3 hari itu harta milik siapa? Milik yang meninggal. Masih milik almarhum. Kalau kemudian 3 hari dibagi, jadilah milik ahli. Inilah yang namanya abadi itu, sampai ada proses perpindahan. Kalau perpindahan tidak terjadi, milik siapa? Milik almarhum. 40 hari masih milik almarhum. 40 hari itu sepuluh
garing. Lemah yang kubur belum garing musik. Tunggu setahun masih punya almarhum. Makanya harta yang ditinggalkan oleh mati, yang mati itu di dalam konsep Islam harta mayat ya. Harta mayat itu bukan namanya warisan, dia diproses melalui beberapa tahap. Ketika meninggal jebret itu namanya tirkah bahasanya. Harta peninggalan itu namanya tirkah. Bahasa fikihnya tirkah. Ya. Tarot ayat itu tirkatan. Itu tirkah itu harta yang ditinggalkan. Makanya begitu meninggal kalau belum dibagi namanya tirkah. Bahasa kita harta peninggalan. Ya. Belum dibagi. Milik siapa? Milik mayit. Nah, kemudian biasanya ini kalau tradisi ya, Islam kan orang yang meninggal itu bayar kafannya pakai duit siapa? Harta siapa? Bayar kafan, penyelenggaraan pemakaman itu pakai uang siapa? Harta mayat. Harta si mayat atau harta keluarga? Nah, itu hitung-hitungannya kan carry loh biasanya. Nah, artinya berarti sesungguhnya pakai harta siapa? Harta si mayat. Oleh karena itu kalau mati kita harus kaya. Kita pikirkan kafannya biro, mobilnya biro, ya kan? Pikirkan itu. Jangan kosongan saja menghadap Tuhan. Dunia dikosongkan, akhirat kosong. Berapa juta? Karena bironya nggak dapat apa-apa, ketua nggak bawa bekal kan? Jadi ketika itu pakai harta si mayit. Punya hutang dia. Siapa yang bayar? Hah? Ahli waris. Yang bayar hutang siapa? Hah? Ahli waris. Bukan, yang mayat itu yang bayar hutang. Ahli waris itu membayar hutang. Oh iya. Beda antara bayar dengan bayar. Tambah belum? Pajak mana? Sampai sih bayar. Kan. Berarti siapa yang bayar? Saya. Sampai yang saya bayar, aku yang membayarkan. Yang nanti siapa namanya? Pak bayar apa? Nah, jadi ahli waris itu hanya membayar dari harta siapa? Makanya ingat kalau utang itu ya kaya. Kalau nggak bisa bayar sekarang ya pas mati akan dibayarkan juga dari harta kita juga. Jadi ini kalau dibawa ke ekonomi ini konsep asuransi hutang. Jadi di nalar sana asuransi hutang itu seperti apa? Jadi yang bayar tetap si mayit, ahli waris hanya membayarkan dari hartanya si mayit. Kalau ada wasiat juga diambil dari harta mayit, wasiat yang menjalankan ahli warisnya. Apalagi pengeluaran lain, penyelenggaraan, hutang, wasiat, semua dari harta si mayit. Kalau di dalam tradisi kemudian 7 hari berapa hari? 7 hari 40 3 hari nyawa 1000 7 hari 7 hari selapan lu orang hamil 40 hari itu 3, 7, 40, 1000 100 itu dari duit siapa? Harta mayat. Nah, mestinya dari hartanya si mayit. Keluarga jangan dibebani kan situ konsepnya. Mati. Jangan membebani keluarga yang ditinggalkan sedih, itu tidak membebani, semuanya dibebankan ke mayit. Semua dibebankan ke mayit. Mayitnya masih stok, hartanya masih. Gimana Pak? Jadi boleh ya? Wajar kan boleh karena
mau apa lagi sih Pak ya? Harta itu masih belum tapi jadi ketika masih utuh mati jebret belum dikeluarkan, ini harta ngumpul ya, ngumpul tuh apa ngumpul? Ngumpul itu tingkah itu harta yang masih belum dikurangi sepeser pun, ya, belum dikurangi sepeser pun, mati jebret. Kalau Muhammadiyah kan nggak punya utang biasanya, nggak punya wasiat, jadi masih utuh, nggak tahlilan, nggak yasinan ya, utuh terus itu namanya. Baginya 40 hari seisin, setahun seisin ya. Ini mungkul terus ini. Berarti tirtahnya kalau di Muhammadiyah agak panjang. Kalau di NU sudah mulai dikurangi. berkurang. Durian Ya kan udah kurang. Ya cuma ini yang kumpul gitu namanya. Ketika sudah dikurangi namanya irth. Irthun. Ini wasiat apa tadi dan lain-lain utang. Sudah dikurangi itu sisanya namanya irthun. Nah baru yang terakhir itu kan sudah unggul ya, katakanlah sudah dipotong-potong mana, tinggal ini iras namanya. Setelah iras terus diapakan? Dibagi ya, di sana, bagi sini. Pembagiannya itu yang jenengan terima, masing-masing apa yang diterima masing-masing itu namanya warisan warosah yang sudah diterima. Makanya urung nompos, wah enak nompos warisan. Urung ditopos dibilang kita dapat warisan. Warisan itu apa yang sudah kita? Oke, ini bicara tentang harta ya, harta semacam itu. Nah, balik lagi. Jadi harta itu akan abadi, hubungan hak dengan milik itu akan abadi seterusnya sampai terjadi proses perpindahan. Makanya tadi dari generasi mayit ini sudah lamat-lamat, tahu lamat-lamat. Lamat-lamat pelan-pelan tuh bergeser haknya itu, mulai putus menuju tirta, menuju iras, menuju warisan. Begitu jadi warisan, si mayat sudah Fakir. nggak punya apa-apa lagi, putus harta pindah ke orang. Makanya jangan disangka Tuhan tidak bisa membagi harta. Orang sekaya apapun bu, sekaya apapun, dan dia cenderung memang konglomerat, Tuhan akan pandai membagi harta konglomerat merata. Banyak kasus di Ponorogo itu, banyak di desa saya itu, di desa itu, salah satunya mungkin termasuk yang masjid Muhammadiyah perempatan itu dulu kan bekas asetnya orang kaya, yang kemudian orang kaya yang di desa, yang kemudian sebagian tanahnya itu di desa saya. Tanahnya yang paling luas di desa saya itu bulan depan rumah saya itu sampai sekarang dari saya kecil di situ luas, paling luas sendiri di situ. Tapi sudah nggak bisa dibagi lagi, sudah turun ke cicit, bawahnya cicit lagi, sehingga dokumen. Bayangkan kan kalau ini seorang bapak, anaknya tukaran, kuasa menguasai, terus punya bobon, cucunya mau ngurus. Tidak, sekarang itu tanah di tablet bukan oleh si pemiliknya, karena nganggur tanahnya, nganggur di tablet, ditanami, dan itu lebih manfaat. Pertanyaannya nanti bagaimana itu dalam harta itu? Tadi kan nggak boleh dimiliki. nggak
boleh ngambil harta orang. Yang itu bagaimana? Di dalam konsep harta juga ada. Jadi Tuhan rupanya bisa bagi ini apa itu? Di monolog ini konglomerat lama apa? Nah, pembatik sama batik batik kan? Konglomerat zaman bahala zaman dulu pembatik dan batik. Apa yang terjadi dengan pembatik? Ras, tuh. Ormas untuk kasih batik tapi juga sama pras gedung baktinya harus tidak jelas mau diapa nol sebagian bisa dibeli sama Muhammadiyah biasa yang pabriknya ya. Tuhan pandai berbagi yang dulu gimana ya itu kaitannya proses harta hak dengan milik itu akan melekat abadi sebelum ada pergi. Tuhan pandai membagi akan ada proses-proses perpindahan yang terjadi. Ya, itu namanya hak milik. Jadi di dalam milik, nah kajiannya terus hak milik. Hak milik tadi apa? Ada di antara orang dengan barangnya. Abadi sampai ada proses perpindahan. Ada bahasa lain yang itu namanya pemilikan. Benar? Pemilikan ya. Pemilikan ini proses mendapatkan sesuatu milik, proses mendapatkan milik. Tadi satu nemu bukan proses pemilikan. Makanya sekali lagi kalau nemu duit, kalau ada 100.000 sekarang sudah penggunaannya dulu. Dengan pernah nemu duit paling besar, jangan berapa paling besar? Kalau mau uang 5.000. Oh 5.000 yang banyak itu. 1 juta. 5.000 itu kecil. Karena agak banyak pernah. Kalau uang 100.000. Pernah 100.000. 600.000 pernah. Cuman 300. Ada lagi yang di atas 600. Ya, 600 di mana nemunya? Di bawah panggung gitu loh. Panggung. Oh, sampean biar anu toh. Ya itu punyanya orang lagi nyawer. Kemungkinan gitu Pak. Jangan 300. 300 di mana? Di jalan. Saya mau tanya, 600.000 terus saya apa nih? Saya simpan Pak. Maksudnya saya simpan nggak saya ambil. Cuma saya ambil, cuma saya sisihkan gitu. Sampai sekarang masih Enggak, sudah tak orang-orang. hidup. Orang-orangnya itu loh. Orang-orangnya tidak Ada yang ngaku. ada yang aku Ada yang ngaku. terus dikasih. Iya. Alhamdulillah masuk surga. Dan sampai mesin teror. Warnanya lampu terus sampai terus dicek copeng berapa terus yang dunia puluh makan dalam serapan ya berapapun yang 100 entah wajahnya kalau ustaz iya itu tanggung jawab ya. Yang bener tuh kayak gini Mas. Ini loh 600.000 aja dikembalikan. Apalagi loh 2 kali Pak. 1 juta mesti dibalik, 2 juta mesti dibalik. Ada yang triliun itu nggak balik. Ini triliun ya sudah balik. Bila itu penjara juga balik. Ya, jadi itu pemilikan. Nemu bukan proses untuk mendapatkan milik. Banyak proses mendapatkan milik akan
jual beli. Ini sudah saya beli berarti milik saya. Ada pewarisan tadi. Pewarisan ada 10 macam proses mendapatkan milik. Ada penemuan, ada penangkapan barang mubah. Jadi kalau ada orang nangkap burung lepas tuh milik bersama lah. Terus ada yang berhasil menangkap, dibawa pulang, terus sampai di rumah, sampai tangkap lagi, sampai rebutan dengan yang nangkap. Ini burung saya bagi saya ini milik bersama. Kamu nangkap di mana? Lapangan ini sekarang sudah saya tangkap. Kamu nangkap dari kurungan. Sudah masuk kurungan sudah enggak milik bersama lagi. Ingat-ingat itu. Memang asalnya dari kapal bebas. Kalau modern itu ada orang nangkap ikan, sampai setiap pagi sudah ke TPI tempat pelelangan ikan Pacitan sana orang naruh jadi kan dari laut bersama. Jadi ada banyak apa tadi akad. Jadi tema-tema akad nanti di sini. Kemudian barang mubah, penemuan, bukan temuan, penemuan. Kalau temuan lu potong ya, temu duit tadi. Ini penemuan. Kemudian ada waris tadi, ada yang namanya di dalam bahasa fikih namanya at-tawallud minal mamluk. Ada bahasa fikihnya didengar saja. At-tawallud minal mamluk. At-tawallud minal mamluk itu apa yang kita miliki beranak. Ambil pelong, disirami tiap hari, tahu-tahu paginya keluar bunga. Jangan kaget, bunga mangga itu kemudian mengeluarkan buah. Ketika buah itu sudah mulai menguning, jangan kaget, itu buah mangga milik kita. Jangan berpikir ini buah siapa ya? Kemarin saya nangga bukan sangat kurang tegas tapi nggak ada ya, langsung sangat cerdas sayang kita syukur gitu ya, langsung dukung ya gimana masukkan linglung gitu. ada bangga tuh datang ke pasar lain beli kambing 2 jantan dan betina dipelihara sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pas kaki bangun kok ada 4 kambing, siapa yang 2 ya? Kecil-kecil 2 jangan kaget. Itu kambing anaknya kambing. Nah, berarti ya kambing milik kita, bukan kambing kita, bukan anak kambing. Ya, jadi ada macam-macam. Di sini nanti ada proses-proses kepemilikan. Itu namanya pemilikan. Nanti di balik ini sebenarnya jangan bisa menarasikan termasuk contohnya nanti temuan, penemuan itu bagaimana bisa menjadi milik. Karena penemuan ada 2. Kalau dengan membuat listriknya gini dengan model yang lain itu namanya penemuan. Bukan listrik sudah yang menemukan. Orang mengenal listrik yang menemukan Edison. Siapa? Thomas Alva. Apa yang menemukan siapa? Alexander Graham Bell. Oh iya, Alexander Graham Bell. Telepon kan? Sepeda yang menemukan. Tapi buat marker ini bapaknya Namanya ada yang permanen juga Pak. Itu namanya Cila Pak. Pak, kalau si beri itu termasuk pemilikan ya? apa? Diberi itu termasuk salah satu pemilikan. Akad kan ini hibah. Jadi kan melalui proses akad. Akad itu kan macam-macam. Akad pemberian, akad transaksi, akad hibah. Kalau
Kenapa tidak masuk akad? Waris tidak pernah ada akadnya. Pernah dengan menerima warisan bapaknya? Tidak pernah. Lalu sore. Mati. Iya makanya tidak ada akad. Akad itu melibatkan dua. Ya, mati. Akad itu di kuburan. Kalau mau mulai itu resmi, takut gue ngaku. Tukaran dengan ahli waris nama ahli waris. Lah apa ini uang ini? Apa saungnya mati? Jadi kalau sang urungnya mati memberi orang tua yang memberi sesuatu itu bisa batal pemberiannya, karena istilahnya pemberian sesuatu di saat istilahnya dalam fikih maradul maut, sakit marad ya sakit menuju kematiannya itu bukan sembarang sakit, memang sakit menuju sekarat itu dia nggak boleh ngasih. Kalau ngasih dia menjadi tidak sah karena sudah ngigo itu, sudah antara dia itu sudah di alam kehidupan atau di alam kematian itu sudah baina itu tidak boleh. Makanya pas mau apa, meskipun ada saksinya, kalau saat maradul maut itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah pemberian. Pemberian yang diberikan saat hidup itu bukan warisan, tapi kadang-kadang itu mesti diketahui oleh keluarganya. Kalau memberi ke seorang anak, maka anak yang lain harus tahu. Oke, jadi saya mau apa tadi? Mewariskan. Pemilikan. Berikutnya ada bahasa lain namanya kepemilikan. Ini terakhir. Kepemilikan itu apa? Kepemilikan itu adalah dirasakan apa itu kepemilikan? Pemilikan proses memiliki. Kalau kepemilikan hasilnya itu milik. Milik itu melekat di barang-barang, namanya milik saya. Kepemilikan itu apa? Tanda memiliki. Pengakuan Pengakuan terhadap barang Pengakuan. untuk dimiliki. Bukti kepemilikan. Menjadi bukti tanda-tanda yang kepemilikan. Kepemilikan itu adalah dengan arti yang menunjukkan apa? Hubungan. Kepemilikan itu adalah hubungan mesra dan tidak mesranya orang dengan barang. Kalau tadi hak milik, hubungan Abadi. antara orang dengan barang sampai terjadi Perpindahan. Perpindahannya melalui proses pemilikan. Kalau kepemilikan itu adalah hubungan mesra dan tidak mesranya orang dengan barang. Makanya kalau kemudian tas saya ini saya tinggal di Amerika dengan saya cuek saja gitu kan, kemudian hilang, itu berarti ada hubungan Tidak mesra. antara saya dengan tasnya. Jadi kan tadi parkir motor gimana? Kedua. Kalau ada yang parkir motor itu di dekat lampu merah sana itu, wah merasa percaya diri kan? Wah saya dengan ilmunya Pak Iza, milik itu melekat pada barang. Berarti semua sudah baik-baik saja, aman-aman saja. Saya mau parkir motor itu dekat umum, supaya kalau nanti langsung pulang langsung ke umum itu enak. Ditaruh persis di sampainya lampu merah, mepet aspal lagi kan. Plok, wah
parkir menghadap ke toko yang sana ya. Soalannya, di lampu merah itu kan relatif aman, karena kan tidak ketabrak. Yang apanya problemnya di sini. Terus kita di kampusnya jalan. Tiba-tiba sepeda itu hilang. Jadi ketika hilang ada dua sebab. Sebab pertama ada orang yang senang kopek tadi belum ikut mata kuliah saya.